wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kami kelas 4E, Manajemen Humas dan Layanan Publik. Di sini kami berada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad untuk meneliti bagaimana layanan publik di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Mari ikuti kami untuk melihat bagaimana proses layanan publik di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Pengembangan sistem layanan publik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Jambi. Observasi ini kami lakukan di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang berlokasi di Jalan Jambi Muara Bulian, Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 13.30 WIB. Bagaimana pelaksanaan humas di sini? Pelaksanaan humas di sini, perasaan tadi sudah dijawab kan? Ya, alhamdulillah itu. Seperti masyarakat menginginkan sesuatu dalam pondok sini tapi belum terpenuhi. Nah, bagaimana cara sekolah menanggapinya? Salah satu yang saya lihat dan yang pernah saya dengar keluhan dari wali siswa, nah itu terkait kayak kegiatan siswa. Nah di sini sudah alhamdulillah untuk putra dan putri itu sudah ada dipantau CCTV. Jadi CCTV itu bisa diakses sama orang tua. Nah jadi bisa diakses sama orang tua, tapi ini memang sengaja nggak kasih sama orang tua, takut nanti kan entah ada kegiatan yang nggak diinginkan atau gimana gitu. Jadi keterbatasannya itu, jadi untuk yang mungkin orang tua kepingin ngelihat anaknya gimana sih kegiatannya di pondok gitu, jadi kan ada di tempat-tempat yang nggak itu juga gitu, jadi terbatas di situlah. Sebelum memasuki hasil observasi kami di Pesantren Irsyadul Ibad, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan layanan publik di lembaga pendidikan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Secara luas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai bentuk jasa layanan baik dalam bentuk barang juga jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab. Pelayanan publik di bidang pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mainan, latihan, dan proses perbuatan atau cara mendidik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem layanan di lembaga pendidikan. Yang pertama, layanan BK, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi sekolah, layanan asrama, layanan laboratorium, dan layanan keamanan. Baiklah, di sini saya akan membahas sistem layanan yang ada di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Jambi, yaitu adanya BK, adanya kesehatan, laboratorium, asrama, dan keamanan. Dan juga ada perpustakaan, layanan PPI, dan koperasi. Dan selanjutnya itu ada juga ruangan komputer, pengajian rutinan atau selapanan, dan hadroh dan sound system. Dan juga ada layanan transportasi sekolah dan layanan poskestren. Berikut terdapat penjelasan tentang beberapa layanan yang ada di Pesantren Irsyadul Ibad yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, yaitu Bapak Epin Armanto Triputra, SPD. Berikut penjelasannya. Kami lagi di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Di sini salah satu balai tempat layanan publik, di mana tempat
bertemunya ataupun pertemuan wali santri dengan para orang tua dan juga staf yang di sini. Nah, saya di sini dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ibadat. Tolong Bapak menjelaskan sedikit. Jadi tempat ini merupakan musola Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah dan ini ada aulanya di mana di sini dilakukan kegiatan rutin di lapangan setiap bulannya. Itu merupakan pertemuan antara wali santri, masyarakat dan juga orang tua. Nah, itu dilaksanakan di sini panggung utamanya dan sini para jamaah. Baiklah, sekarang kita berada di depan kelas yang mana digunakan santri Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini kita ada Bapak kepala sekolah yang akan menjelaskan apa saja kegiatan yang ada di ruangan ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Jadi di sini merupakan tempat proses pembelajaran untuk yang putra Madrasah Aliyah swasta Irsyadul Ibadah. Jadi ini khusus yang Madrasah Aliyah, khusus yang putra. Nah, jadi kalau yang putri di sana, ini kebetulan yang putra di sini mungkin ada beberapa kelas dan itu ada 2 jurusan IPA dan jurusan IPS. Di sini dilaksanakan pembelajaran umum. Terkait pembelajarannya, materinya apa? Mata pelajarannya itu tergantung sama kelasnya masing-masing. Sekarang kami berada di Asrama Putra yang dimana itu tempat penginapan santri putra di Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah. Mungkin Bapak dapat menjelaskan. Jadi di sini merupakan tempat penginapan atau asrama santri putra untuk yang Madrasah Aliyah. Nah, jadi sebagian besar ada di sini dan berbagi biasanya sesuai atas wilayahnya masing-masing. Ya biasanya per kecamatan. Terus ada juga sebagian yang di atas sana. Cuman sebagian besar banyak. Untuk khusus putra. Asrama bisa sekitar ada yang 15, ada 20. Namanya ya ala kadar kan, namanya pesantren, belajar sederhana. Sekarang kita berada di lapangan Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah. Mohon kepada Bapak untuk menjelaskan kegiatan di lapangan ini. Ya, terima kasih. Jadi ini merupakan arena utama Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah. Biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu upacara bendera. Kalau di luar itu biasanya Senin, kalau di sini hari Sabtu. Terus juga biasanya di setiap hari Jumat itu dilaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi terus juga untuk latihan drum band, itu biasanya dilaksanakan. Ya, kegiatan pengembangan biasanya setiap kayak kelas meeting, terus 17 Agustus juga dilaksanakan. Baiklah, saya berada di UKS Pondok Pesantren Irsyadul Ibadah bersama Bidan Juli. Baiklah, pada Bidan Juli, bagaimana pengalaman
Ibu bidan menjadi bidan ya, alhamdulillah semenjak saya kerja ini anaknya ramah-ramah. Terus kalau ada yang sakit, ibu sering cari besar ke dalam mengobati siswa di sini. Apa aja penyakit yang sering terjadi? Yang sering ibu temui penyakit anak-anak pesantren mayoritas terus kalau seandainya tengok cuaca lah, kalau seandainya panas-panas kayak gini nih bisa jadi kan penyakitnya tuh mati. Layanan lain itu apa yang dibutuhkan? Layanannya kita mengobatin anak yang sakit. Kalau seandainya tidak bisa yang lain, berarti kita rujuk ke baik. Bisa ibu jelaskan. Nah, sekarang kami berada di depan bis milik Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Jadi ini digunakan saat Jadi ini bis digunakan untuk jika ada pengajian di luar, terus ada kegiatan yang memang dituntut untuk kegiatan di luar yang sifatnya jauh dan butuh orang yang banyak, ini kita pakai. Sedikit informasi bahwa ini bus merupakan bantuan dari pemerintah provinsi, dan ini juga bisa disewakan bagi yang berminat, bisa disewakan. Baiklah, sekarang kita berada di depan BLK, yaitu Balai Latihan Kerja Pondok Pesantren Irsyadul Ibad, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak. Kepada Bapak di sini. Terima kasih. Jadi ini BLK Pondok Pesantren Irsyadul Ibad ini merupakan program bantuan dari pemerintah pusat. Nah, ini sudah berjalan sekitar 2 tahun yang lalu, dan ini sudah menghasilkan beberapa karya. Yang pertama, pelatihan itu dibuka untuk ibu-ibu yang ada di kompleks sekitaran sini. Nah, setelah itu kedua itu dibuka pelatihan untuk yang santri-santri senior. Nah, yang terakhir baru kemarin uji coba untuk anak-anak siswa kelas 12. Nah, untuk kedepannya ini diharapkan selain untuk kegiatan pelatihan, di sini juga untuk kegiatan baju kepondokan, semuanya yang berkaitan dengan seragam itu dijahit sendiri. Ini sudah berjalan untuk ada kegiatan acara seperti perpisahan, haflah. Nah, itu kegiatan untuk penggunaan bajunya sudah pakai jahitan sendiri. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baiklah Pak, untuk guru-guru pondok pesantren yang tinggal di sini itu bagaimana Pak? Terima kasih. Sebagian besar untuk guru-guru pesantren di sini itu sekitar 85% itu mukim di sini. Jadi ada rumah di sini ataupun dibuatkan rumah di sini di perumahan. Nah, jadi untuk sebagiannya, sebagian lagi itu ada yang dari luar. Itu berulang dari luar, kita sama-sama mengajar di sini. Sama-sama. Baiklah, sekarang kami berada di gerbang di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Sini ada bapak sapamnya. Pak. Kalau bapak ada tamu yang datang. Saya di sini bekerja sebagai konsultan yang sudah ditentukan, kan. Jadi saya hanya menjalankan. Jika ada tamu, saya tanya dulu apa maksud dan tujuannya, kan, mau kemana. Nanti di sini saya konfirmasi lagi kepada pimpinan pesantren. Kalau pimpinan pesantren menyilakan masuk, ya saya persilakan.
begitu. Nah, kalau misalkan ada titipan dari orang tua itu gimana? Ya, itu juga sesuai dengan prosedur. Di sini kita kan memiliki prosedur yang mana seperti yang tertera di situ. Kan? Ini langsung pimpinan yang menandatangani peraturan langsung dari pimpinannya gitu. Jadi saya hanya menjalankan ini saja gitu. Jadi seandainya ada yang menitip di lain hari Jumat gitu kan, jadi saya tidak berani untuk menerimanya, kembalikan. Terkecuali itu ada pengecualian di sini kan, itu sejenis obat-obatan atau uang bayar-bayaran. Yang mana tujuannya kenapa setiap hari Jumat? Pesantren ini ingin mendidik, melatih santri-santrinya untuk bisa hidup sederhana. Kalau setiap hari dikirim, tidak ada gimana ya, nuansa-nuansa mondoknya gitu ya kan. Jadi kebiasaan hidup mewah gitu. Tujuan pondok itu seperti itu. Tapi sesuai SOP ya. Ya, sesuai itu. Jadi saya hanya mengikuti yang sudah tertera. Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan sistem layanan publik yang ada di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.